Tahun 1942, langit Nusantara digemparkan oleh kedatangan Jepang. Rakyat terkejut melihat kapal perang mereka memasuki pelabuhan. Kekuasaan Belanda sirna dalam sekejap, meninggalkan rasa takut sekaligus kebingungan. Di setiap desa dan kota, suasana berubah drastis. Jepang menguasai administrasi dan kehidupan rakyat, menegaskan kekuatan dengan pengawasan ketat yang membuat hati warga berdebar. Beban hidup rakyat semakin berat, pajak tinggi, kerja paksa, dan pengambilan sumber daya membuat rakyat menanggung penderitaan yang mendalam, namun tekad untuk bertahan tetap menyala. Di tengah penderitaan, Jepang memulai pelatihan militer untuk pemuda. Awalnya untuk kepentingan mereka, namun bagi pemuda Indonesia, ini adalah awal pengalaman organisasi dan disiplin. Pemuda belajar baris berbaris, penggunaan senjata, dan strategi sederhana. Hati mereka berdebar antara takut dan bangga, menanamkan keberanian yang kelak berguna untuk kemerdekaan. Sementara itu, rakyat biasa tetap menanggung beban berat. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup di bawah pengawasan Jepang yang ketat. Propaganda Jepang merambah kota dan desa. Poster dan pidato mencoba menanamkan gagasan persatuan Asia Timur Raya. Namun di baliknya, rakyat tetap waspada dan tidak sepenuhnya percaya. Pemuda diajarkan disiplin dan loyalitas, namun mereka diam-diam menanamkan rasa kebangsaan. Setiap instruksi Jepang menjadi pelajaran pengalaman organisasi bagi masa depan. Di desa terpencil, beban kerja paksa tidak menyurutkan semangat tolong-menolong. Gotong royong menjadi pelita kecil di tengah gelapnya penderitaan. Pemuda mulai membentuk kelompok informal, belajar strategi dan cara bertahan hidup. Hati mereka bergetar dengan tekad melindungi keluarga dan desa mereka. Jepang memanfaatkan konflik lokal untuk memperkuat kendali. Rakyat terpaksa tunduk, tetapi tekad persatuan perlahan tumbuh di hati pemuda. Meskipun keras, pemuda mulai menyadari pentingnya persatuan. Mereka merencanakan masa depan Indonesia merdeka, diam-diam menanamkan nilai kebangsaan. Pelatihan militer Jepang menanamkan fondasi pertahanan. Baris berbaris, strategi sederhana dan latihan senjata menjadi modal penting bagi masa depan. Kehidupan kota diatur ketat, setiap langkah diperhatikan, persediaan diawasi, dan kerja paksa menjadi rutinitas yang menekan jiwa rakyat. Namun, rakyat tetap menemukan cara bertahan. Gotong royong dan solidaritas menjadi senjata sosial untuk meringankan penderitaan sehari-hari. Sekolah terbatas, tapi pemuda belajar secara informal, strategi, disiplin, dan persatuan menjadi bagian dari pendidikan tak resmi yang menyemai semangat nasionalisme. Pengalaman organisasi dari pelatihan Jepang menjadi modal berharga. Setelah pendudukan berakhir, pemuda siap menggunakan keterampilan untuk membela tanah air. Rakyat tidak melupakan penderitaan mereka. Pajak, kerja paksa, dan pengawasan terus membayangi kehidupan sehari-hari, membentuk ketahanan mental yang kuat. Pelatihan pemuda menanamkan rasa tanggung jawab. Keberanian dan disiplin menjadi bagian dari karakter mereka, siap menghadapi masa depan yang tak pasti. Di berbagai wilayah, Jepang memanfaatkan rakyat untuk infrastruktur militer. Penderitaan ini sekaligus menjadi pengalaman organisasi dan strategi bagi pemuda. Walau beban berat, semangat pemuda tak pudar. Mereka belajar pentingnya persatuan dan strategi untuk menghadapi kekuatan asing. Jepang menanamkan kontrol ketat. Setiap gerakan rakyat dicatat, pemerintah lokal diawasi, dan informasi dikumpulkan dengan seksama. Pemuda mulai membentuk kelompok rahasia. Mereka belajar memimpin, mengambil keputusan cepat, dan membangun strategi yang akan berguna pasca pendudukan. Di desa dan kota, rakyat tetap patuh, namun semangat kebangsaan perlahan tumbuh. Setiap pergerakan diam-diam menanamkan tekad merdeka. Pelatihan Jepang menghasilkan generasi pemuda terlatih. Baris berbaris, logistik, dan strategi dasar menjadi modal penting bagi perjuangan kemerdekaan. Kesadaran akan pentingnya persatuan semakin menguat. Meskipun dikekang, rakyat mulai memahami bahwa kemerdekaan adalah hak yang harus diperjuangkan. Jepang memanfaatkan sumber daya lokal untuk mendukung perang mereka, menambah beban rakyat, namun sekaligus memberi pengalaman organisasi. Di kota, pemuda dan pekerja terlibat dalam administrasi logistik Jepang, belajar keterampilan organisasi yang akan berguna pasca pendudukan. Pelatihan militer dan pengalaman organisasi menjadi fondasi penting. Pemuda siap memimpin dan mempertahankan Indonesia merdeka setelah Jepang kalah.
Rakyat tetap menderita, namun solidaritas dan gotong royong mulai menjadi senjata sosial yang memperkuat semangat perjuangan. Disiplin dan keberanian pemuda mulai menonjol. Mereka belajar memimpin, mengambil keputusan, dan menanamkan nilai kepemimpinan. Kontrol Jepang ketat, namun nasionalisme tetap tumbuh. Pemuda merencanakan cara memanfaatkan pengalaman untuk kemerdekaan. Penderitaan rakyat mengajarkan ketahanan mental. Dari kerja paksa dan pajak tinggi, lahir kesadaran bahwa kemerdekaan adalah hak yang harus diperjuangkan. Pelatihan militer Jepang, meski untuk kepentingan mereka, menjadi modal tak ternilai. Pemuda belajar disiplin, strategi, dan kepemimpinan. Kesadaran persatuan tumbuh kuat. Dari desa ke kota, rakyat dan pemuda memahami pentingnya koordinasi dan solidaritas menghadapi kekuatan asing. Meskipun Jepang menekan dengan keras, pengalaman, pelatihan, dan semangat persatuan rakyat menjadi modal utama. Semua ini akan digunakan saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.